Islam mengajarkan kemudian para pemeluknya untuk hidup dinamis dalam segala hal. Hebatnya Al-Quran di situ, sahabat-sahabat sekalian. Al-Quran itu tidak berhenti oleh karena keadaan. Alur kehidupan manusia, sehebat apapun pencapaian manusia, Al-Quran senantiasa mengiringi. Tidak pernah Al-Quran itu tertinggal oleh pengetahuan, oleh pencapaian manusia, oleh keadaan kehidupan manusia. Al-Quran selalu hadir untuk mewarnai. Sehebat apapun, secanggih apapun, semodern apapun kehidupan manusia pada zaman tersebut. Nah, ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, karena kita mengetahui aspek ini, maka kita harus memberikan ruang kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Kita harus memberikan satu solusi kepada mereka dalam saat mereka kemudian tidak tenang dalam kehidupannya. Maka kita harus tampil memberikan solusi, memberikan pengajaran, menyampaikan Islam agar mereka memahami. Rupa-rupanya sinkronisasi antara kemanusiaan orang tersebut, aspek akalnya, fisiknya, itu hanya bisa selaras dengan dinul Islam saja. Tidak bisa selaras dengan agama di luar Islam. Jadi manusia, makhluk yang memiliki tingkat intelijensi di antara seluruh makhluk itu yang tertinggi, itu hanya cocok dengan agama Islam. Konsep-konsep dalam Islam itu sangat manusiawi. Konsep yang ada dalam tatanan pengajaran Islam secara teori dan praktek itu hanya bisa pas dengan kehidupan manusia itu. Begitu juga sebaliknya. Manusia dalam bentuk fisik, dalam hal penyembahan kepada pencipta, itu hanya cocok dengan dinul Islam. Selaras fisiknya umat Islam dengan prosesi ibadah yang dituangkan kemudian dalam pengajaran agama Islam, itu sangat-sangat luar biasa, sepadan, cocok, selaras, seia sekata. Salah satu contoh misalnya bagaimana manusia dalam Islam diajarkan untuk berpuasa dari terbenamnya matahari sampai kepada, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari. Rasional kena, secara fisik pun kena, dari aspek kesehatan kena, logika sehat manusia terkait dengan keadaan puasa ini pun kena. Tapi kalau misalnya manusia dituntut untuk berpuasa 40 hari 40 malam non-stop, itu tidak bisa, nggak bisa selaras dengan keadaan manusia. Maka kalau ajaran ini pernah dianut, pernah dijalankan, pernah dipraktekkan, maka itu hanya cocok pada orang yang diberi kemampuan. Bukan seluruh manusia yang mencoba untuk melakukan itu, tetapi hanya kepada dia yang diberi kemampuan. Person, hanya satu orang tertentu saja. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai asas dalam beragama bahwa seluruh pemeluk agama tersebut harus mengikuti pola itu, puasa 40 hari 40 malam. Itu nggak bisa. Maka secara rasional dinul Islam dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya itu serasi, selaras, seia sekata
dengan keadaan manusia pada zaman manapun. Setelah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah ajaran puasa tersebut. Nah, ini saudara-saudara, saya coba untuk memberikan sedikit pemahaman terkait dengan keadaan tersebut. Nah, pagi ini saya tadi ditelepon oleh salah satu adik kita pemerhati dunia apologet dari Amerika Serikat, ya, Dinda Adon. Beliau menyampaikan ada sahabat beliau, ada teman beliau, ada rekan beliau di sana di Amerika yang ingin belajar Islam, minimal paham sedikitlah tentang Islam. Ya, saya merasa bukan ahli di bidangnya untuk menjelaskan agama Islam ini, kan. Tapi paling tidak saya bisa sedikit memberikan pencerahan tentang apa sih Islam itu secara sederhana. Berbeda kalau memang ahlinya yang menjelaskan. Biasanya karena mereka memiliki keilmuan, mereka adalah ulama, guru-guru kita, ya. Menjelaskan Islam terkadang orang awam itu justru nggak terlalu nangkap karena ketinggian ilmu daripada narasumber, sehingga tak mampu melihat audiens yang ingin mendengarkan itu, sehingga ketinggian keilmuan ini membuat yang mendengarkan itu kurang paham. Tapi kalau orang yang ilmunya hanya sebatas ya pengetahuan dasar, begitu dia menjelaskan yang disampaikan adalah ilmu dasar, dan yang memahami pun bisa nangkap. Gitu, sama seperti belajar tentang Bible, Kristologi. Pendeta-pendeta ini tinggi sekali ilmunya, mereka menjelaskan kadang jemaat tak paham. Datang kita menjelaskan dari dasar dengan kalimat sederhana, mereka lebih cepat nangkap. Sehingga banyak jemaat setelah mendengarkan paparan para apologet Islam lebih paham Bible sekarang ini dibandingkan mereka yang pernah sekolah secara resmi. Oke, di tengah-tengah kita telah hadir adik kita nih. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar nih abangku? Alhamdulillah, Masya Allah. Di sana siang, pagi, malam, sore, subuh? Malam, 8.37 ini sekarang. 8.3, waduh telat berarti kita ya. Malam. Ini yang telat di sini, Bang. Di sini ketinggalan zaman di sini. Allahu Akbar. Ketinggalan zaman kan 12 jam kita ketinggalan. Iya, betul. Iya. Benar. Allahu Akbar. Sebentar, teman aku ini kayaknya udah join apa belum ya? Coba multi aja. Kak Ita multi aja. Nah, oh, ini perempuan. Kak Ita mau belajar. Kak Ita tolong multi ya. Aku cari. Ini dia. Ini Bang. Udah multi juga. Sip. Udah multi. Sip. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ini saya panggil siapa ini? Ita. Panggil Ita aja. Panggil Ita. Masya Allah. Mungkin bisa buka kamera. Ada Ita. Atau bercerita, perkenalkan diri sedikit boleh ya? Perkenalkan nama saya Ita. Nama saya Ita. Saya tinggal di Amerika. Iya. Sudah lama di Amerika? 21 tahun. Pantesan aja sudah ke bule-bulean ku tengok wajahnya ini. Enggak juga. Allahu Akbar. Jadi tadinya Islam. Iya. Lalu kemudian berpindah karena faktor lingkungan. Betul. Dan juga minimnya pemahaman terhadap dinul Islam, ajaran Islam itu ya. Nah, oke. Mungkin saya boleh tanya, setelah menjadi seorang Kristen ya? Iya. Apa yang
yang saudari saya ini rasakan. Karena begini, dalam proses mencari Tuhan itu hampir seluruh manusia pernah alami. Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menelaah diri dan ingin tahu tentang alam gaib, tentang ketuhanan misalnya. Pada saat proses pencarian Tuhan, terkadang manusia itu merasa hampa karena disuguhkan keadaan di mana Tuhan yang diajarkan itu tidak sesuai dengan logika. Sehingga muncul kejenuhan, ada rasa tidak percaya, ada rasa seakan-akan pembodohan. Kok Tuhan bisa kemudian guling-guling? Kok Tuhan bisa kemudian loncat pagar? Kok Tuhan bisa sekolah? Logika kita nggak bisa nerimanya. Saya banyak menghadapi teman-teman yang tadinya begitu berbicara mengenai konsep Tuhan, mereka ragu dan berujung kepada syahadat. Karena secara logika gini, Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Ini yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak mungkin memiliki kelemahan, tidak mungkin memiliki kekurangan. Itu Tuhan. Di ufuk yang berbeda, kita manusia terikat oleh ruang dan waktu yang tentu kemudian kita tidak bisa mencapai kepada level kesempurnaan ini. Level ketuhanan tidak sanggup kita untuk menjangkau. Karena kita manusia, punya keterbatasan. Begitu juga manusia yang lain. Apakah dia nabi, apakah dia rasul, apakah dia apapun itu. Yang namanya makhluk, yang namanya manusia, pasti memiliki kekurangan. Dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Setuju enggak kita di situ? Oke, baik. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Saya ingin dari adik saya ini, saudari Ita. Sedikit aja ya. Iya, sedikit ya, aja. Silakan. Kapan ya? Kayak tahun lalu deh. Yang merasa kalau Tuhan itu nggak ada gitu loh. Jadi kayak ya kehilangan. Kayak udah nggak percaya lagi. Iya. Masya Allah. Terus. Dan setelah mengalami kejenuhan dan sebagainya juga, karena waktu masuk Kristen itu kan untuk anak-anak, bukan untuk diri sendiri juga gitu. Iya, Masya Allah. Dan akhirnya sekarang ketemu sama Mas Adon, ya nggak semua serba kebetulan juga ya, dan berceritalah sama Mas Adon. Iya. Jadi sampai pada level Tuhan itu nggak ada. Iya. Ya, baik. Kalau logika sederhananya, kita ini ada. Sesuatu yang ada tentu diadakan oleh sesuatu yang ada. Kalau Tuhan itu tidak ada, maka mustahil kita ada. Karena yang menciptakan tidak ada, bagaimana mungkin yang menciptakannya tidak ada untuk menciptakan yang ada? Ini sederhananya gitu. Karena kita ada, bukti bahwa Tuhan itu menyampaikan kepada kita berupa akal untuk kita cari. Jadi adanya Tuhan bukti karena kita ada. Maka Tuhan menyimpan jejak. Sama seperti hewan, ketika hewan itu ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwa aku ada, maka hewannya meninggalkan jejak. Betul ya, Mbak ya? Logika akal diciptakan oleh penciptanya sebagai serpihan cahaya untuk jalan jembatan sampai kepada pencipta. Itulah akal. Maka akal kita mengantarkan tidak mungkin ada matahari, bulan, siang dan malam, alam semesta ini kalau tidak ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Inilah yang disebut Tuhan. Nah, Al-Quran menarasikan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim.
Apa kata Tuhan dalam Al-Quran nih? Allah menjelaskan, aku memperlihatkan tanda-tanda kebesaranku, keberadaanku di seluruh penjuru. Bahkan aku menyatakan diriku ada pada diri manusia itu sendiri. Contoh nih Mbak. Dulu waktu kecil Mbak ini nggak pakai kacamata, aku rasa. Oke. Ya. Dan kita menggunakan mata, kita tidak tahu unsur apa saja yang ada di mata kita ini. Yang kita tahu ya kita pakai melihat warna hitam, putih, coklat dan seterusnya, tinggi, rendah dan seterusnya. Bukan kita yang mengetahui itu. Maka Tuhan mengatakan apa? Wa fi anfusihim, aku memperlihatkan diriku ada pada diri mereka bagi yang berpikir. Jadi misalnya nih kita makan, nutrisi masuk ke dalam tubuh, bukti adanya Tuhan. Tumbuh rambut, tumbuh kemudian kuku. Tapi kenapa gigi tertahan, tidak tumbuh? Kenapa hidung tidak bertumbuh? Kenapa kuping tidak bertumbuh? Rusuk tidak bertumbuh? Siapa yang menahan itu? Kita? Nggak mungkin. Ibu kita nggak mungkin. Pemerintah nggak mungkin. Berarti ada unsur lain, ada kekuatan lain yang mengatur ritme diri kita sendiri. Bagi orang yang berakal, itulah yang disebut Tuhan. Gak mungkin itu bisa terjadi. Makanya dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa aku lebih dekat dari manusia itu sendiri daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Aku Tuhan lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Sekarang saya mau tanya nih sama Mbak Ita. Mbak Ita tahu nggak apa yang terjadi di dalam rongga dada, rongga perut yang Mbak Ita punyai dari sejak Bu Ita lahir sampai sekarang ini? Udah puluhan tahun. Enggak. Kita nggak tahu. Lalu siapa yang mengatur seluruhnya yang di dalam ini? Tuhan. Nah, itu dia. Berarti yang mengatur ini darah, air, semua yang ada dalam tubuh kita ini wajib hukumnya maha sempurna. Betul? Betul. Tidak mungkin punya kelemahan, tidak mungkin punya keterbatasan. Makanya Al-Quran mengatakan Annallahu as-sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengarkan, lagi maha mengetahui. Maka seluruh aspek yang ada di dalam tubuh kita ini harus diprogram, dijalankan oleh Dia yang maha mengetahui. Sementara manusia ketika ingin tahu apakah janinnya laki atau perempuan, butuh mikroskop, butuh alat untuk mengetahui itu. Penciptanya enggak butuh itu. Sama seperti lidah kita ini sederhana. Kita makan sesuatu, ada yang memasang alat di lidah kita. Bisa kita rasakan pahit, asam, manis, kecut, dan seterusnya. Apakah kita yang menyimpan rasa itu, alat perasa itu? Bukan, dialah yang menyaksikan itu, yang disebut Tuhan. Nah, maka tugas kita adalah berterima kasih kepada Dia yang telah mengadakan itu semua. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah. Lalu kita harus beribadah kepada siapa? Seperti apa wujudnya? Oh, nggak bisa. Wujud Tuhan itu tidak bisa nampak. Kalau Dia nampak berarti Dia makhluk. Itu tadi yang saya katakan. Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat. Kita memiliki keterbatasan, tidak sampai kepada dimensi ketuhanan. Nggak bisa sampai. Tugas kita hanya beribadah. Allahu Akbar. Wahai Engkau yang maha besar. Dengar enggak? Dengar. Melihat enggak? Melihat. Tugas kita cuma tunduk dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan. Betapa banyak kenikmatan yang dirasakan. Seperti saudari saya, adik saya ini Ita.
sampai di luar negeri. Satu kebanggaan. Pencapaian yang sangat luar biasa yang berjuta orang Indonesia ingin rasakan tapi nggak sanggup. Dirimu sanggup. Maka apa yang harus Anda lakukan? Berterima kasih kepada Dia yang telah mengadakan itu untuk dirimu. Itu aja. Tunduk. Karena kita manusia ini hanya ada dua. Kufur atau tunduk. Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran telah aku tumpahkan seluruhnya. Barang siapa yang mau ikuti kebenaran itu beriman silakan. Yang tidak mau mengikuti silakan. Dia mau kufur ingkar kepadaku juga silakan. Tapi ingat, ada pembalasan yang telah kusiapkan dari apa yang kamu lakukan dalam hidupmu di bumi ini. Jadi cuma ada dua. Kita beriman, tunduk kepada aturan-aturannya, hanya ada di Islam. Atau kita keluar dari ketundukan, masuk ke tempat yang lain. Atau ateis. Kalau di tempat yang lain nih, contoh. Mereka memiliki aturan. Tapi aturan yang dibuat-buat sendiri. Gak ada perintahnya dalam kitab mereka. Dan yang membawanya pun bukan utusan. Karena pencipta langit dan bumi itu maha besar, maha tinggi, maha kuasa. Alam semesta ini baginya kecil. Maka dia tentukan utusan berupa nabi. Utusan berupa nabi ini sebagai dutanya lah yang kemudian yang mengajarkan. Ini loh yang harus kamu lakukan. Ini loh yang diinginkan oleh Tuhanmu. Ini loh yang dimau oleh Tuhanmu, lakukan. Tuhanmu menginginkan engkau ibadah. Tuhanmu ingin engkau itu silaturahmi dan seterusnya. Ikuti. Makanya di Islam itu Dinda Ita, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dah selesai. Berarti kita sudah bertuhan. Yang kita sebutkan sudah tahu. Oh, hambaku sudah mengakuiku sebagai Tuhannya. Dia sudah berserah diri kepadaku. Selanjutnya, kalau kita sudah mengatakan diri, engkau adalah Tuhanku, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti perintahnya. Buktikan bahwa saya menghambakan diri kepada Tuhan. Ikuti apa perintahnya? Perintahnya kemudian adalah beriman kepada utusannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan pencipta langit dan bumi. Dah selesai. Artinya kehidupan kita berbobot. Contoh nih, saya dengan adik Ita, kita lewati hari yang sama. Detik, menit, jam, hari yang sama. Dari jam 1 sampai jam 12 malam. Kita ikuti itu. Kita sama-sama mengalami kehidupan, ritme kehidupan ini. Saya ibadah kepada Tuhan yang benar. Dirimu melewati 24 jam ini dengan hampa. Saya melewatinya dengan bobot ibadah. Dirimu melewatinya dengan hampa, kosong. Ada prosesi sembahyang, ibadah, tapi tidak diajarkan oleh Tuhan yang benar. Kita berujung kepada akhir kehidupan kita oleh detik yang mengantar tadi. Bang Suma sampai kepada detik akhir hidupnya. Dinda Ita juga sampai kepada akhir hidupnya. Karena tidak mungkin hidup kekal di dunia ini. Maka pertanyaannya, siapa yang kemudian mendapatkan keuntungan? Yang menyembah kepada Tuhan yang benar, atau Dinda Ita yang menghabiskan waktu hanya dengan mencari duniawi sampai kepada ajal datang. Padahal kita sama-sama diberi 24 jam. Maka saya, mohon maaf, bukan mengunggulkan diri saya, karena saya adalah orang yang tunduk kepada Tuhan. Maka kehidupan saya pasti lebih berfaedah daripada Dinda Ita misalnya, yang hanya hidup mencari dan mencari. Sebenarnya Tuhan itu tidak perlu dicari. Karena bagi orang yang berakal, Tuhan itu sudah nampak. Siapa diri kita ini? Ini bukan tangan kita. Bukan kita yang bikin ini. Bahkan yang berbicara ini bukan kita. Ini makhluk Tuhan. Kita ini siapa? Ini kepala kita.
kita yang beli, kita yang bikin. Bukan. Ini mulut kita yang beli, kita yang bikin. Bukan. Ada yang memilikinya. Kita cuma dititipi saja. Maka kita harus kembali kepada yang menciptakan itu untuk tunduk kepadanya. Itu aja, Mbak, sederhananya dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya ilmu yang sederhana ini dalam hal mencari Tuhan. Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu ada ingin diketahui dengan jalan menciptakan manusia dan menitipkan serpihan cahaya berupa akal dan roh kepada manusia. Bukti Tuhan itu ada, adanya roh dalam tubuh kita. Ada ini tidur bersama dengan roh. Ya dong, makan, duduk, melalui proses hidup, bekerja di Amerika dengan roh. Sudah pernah kenalan dengan rohnya? Belum. Padahal itu adalah serpihan cahaya yang Allah titipkan yang tidak pernah berpisah dengan kita kecuali ajal nanti. Tapi kita tidak kenal. Bagaimana mau mengenal Allah? Jadi ada orang bingung, Tuhannya umat Islam itu nggak ada. Oke, nggak usah terlalu jauh. Roh Anda ada nggak? Ada. Sudah pernah kenalan dengan rohnya? Nggak pernah loh. Satu detik pun kalian tidak pernah pisah dengan roh. Tapi kenapa kalian tidak kenalan sama rohnya? Nah, itulah Tuhan. Allah menitipkan kemudian dirinya untuk diketahui melalui dua serpihan cahaya. Pertama adalah akal, yang kedua adalah ruh. Dua dimensi ini yang Allah titipkan sebagai alat untuk mendeteksi adanya Allah. Itu Dinda Ita. Roh ini aja dulu. Jadi Allah mengatakan, aku titipkan roh, aku tiupkan rohku pada diri manusia. Roh kita ini loh, yang kita ajak bercanda, kita pakai bercanda, kita pakai makan, kita pakai tidur, kita pakai gaya-gayaan, kita pakai berpenampilan. Tapi kita sendiri tidak tahu roh itu apa, kita itu apa, yang berbicara ini apa, suara yang keluar dari mulut ini apa. Maka kembali kepada ayat tadi, sanurihim, aku titipkan kemudian kebesaranku wa fi anfusihim, pada dirimu jika engkau sadar. Berarti Tuhan itu tidak punya keterbatasan dong. Yes, Tuhan tidak memiliki kelemahan. Karena yang diciptakan pada diri kita ini adalah seaprek kesempurnaan. Bagaimana urat-urat, bagaimana saraf-saraf, bagaimana kulit menutupi daging, tulang dan seterusnya. Siapa yang mengatur ini? Dialah yang maha sempurna itu. Maka jangan pernah memiliki keyakinan untuk mendudukkan perkara ketuhanan di mana Tuhan itu punya kelemahan. Jadi bayi butuh air ASI ibu, butuh digendong, butuh makan, butuh tidur. Itu bukan sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Tanggalkan keyakinan seperti itu, karena Tuhan itu maha dahsyat. Mustahil Tuhan itu jadi bayi. Anakku sayang, cepatlah besar, kelak engkau akan disembah. Itu mustahil. Itu hanya pemikiran orang-orang yang tidak memiliki logika sehat. Hanya doktrin dan dogma. Pencipta langit dan bumi itu segala-galanya sanggup melakukan apapun. Cuma Tuhan diselimuti sifat mustahil. Mustahil Tuhan mati, mustahil Tuhan menjadi ciptaan, mustahil Tuhan menciptakan Tuhan lain, mustahil Tuhan kemudian punya kelemahan. Itu sifat-sifat mustahil bagi Tuhan. Karena sifat-sifat itu hanya dimiliki oleh makhluk. Pencipta langit dan bumi itu maha mulia, maha perkasa, maha menghidupkan, maha mematikan. Maka dia tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Saya kira begitu sebagai pembuka dari saya. Silakan, mungkin ada tanggapan atau ada masukan. Aduh, Mas Adon deh. Kok aku enggak gini bang Jemaah abangku, jadi aku ngasih ke Ita itu gini, tentang konsep ketuhanan ya. Yang pernah aku dengar dari abang itu ketika kita itu berbicara tentang Tuhan itu, bagaimana konsep ketuhanannya, bagaimana konsep mesiasnya, kemudian bagaimana konsep keselamatannya. Terus aku menunjukkan beberapa
perbedaan di dalam Bible dengan Al-Quran. Kalau di Bible kita tuh punya banyak Bible ya kan, di Kristen tuh banyak sekali Bible. Di Indonesia ada Bible berbahasa Indonesia. Di Inggris menggunakan bahasa Inggris, di Jepang menggunakan bahasa Jepang. Kemudian di Italia menggunakan bahasa Italia, di Latin menggunakan bahasa Latin. Nah, kita sebagai orang Indonesia, misalnya saya hanya bisa berbahasa Indonesia. Ketika saya ke Spanyol, pergi ke Spanyol, mendengarkan dakwah sebagai orang Kristen nih, mendengarkan dakwah di gereja, maka pendakwah itu akan salah mengucapkan. Kita tidak tahu dong, ya kan? Kita tidak tahu apakah dia benar apa salah karena menggunakan bahasa Spanyol, kita tidak tahu. Namun di dalam Islam, dimanapun kita berada, baik dari ujung dunia paling utara sampai ujung dunia paling selatan, tetap satu menggunakan bahasa Arab. Dan ketika imam itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika misalnya Al-Fatihah ada kesalahan, kita bisa tahu di situ ada kesalahan. Ketika berkhutbah pun menggunakan bahasa Arab, kita bisa tahu di situ ada kesalahan. Sedangkan kalau di Kristen tidak bisa, kita tidak mengerti jika kita tidak mengetahui bahasanya. Karena apa? Di dalam Islam itu dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana cara mengaji, bagaimana cara memahami di dalam Al-Quran itu seperti apa. Kemudian saya tanya lagi, apakah kamu itu hafal? Ada satu ayat yang hafal dalam Bible? Dia jawab tidak. Sangat berbeda sekali dengan Islam. Islam itu ketika saya ditanya, adakah satu ayat dalam Al-Quran ataupun kamu hafal di ayat satu ayat di dalam Al-Quran? Tentu saya hafal. Jangan satu ayat, satu surat pun saya bisa hafal. Begitu. Berbeda sekali dengan saudara kita Kristen. Kemudian saya bilang begini, saya mengasih tahu kepada Ita itu karena apa? Karena saya sayang sama Ita. Saya sayang sama Ita, saya sayang sama teman-teman semuanya, saudara-saudara Kristen. Aku tuh sebenarnya sayang sama mereka. Kemudian saya ngasih tahu, ini loh, ini yang benar, kayak gitu. Bukan yang paling benar, tapi ini yang benar. Kalau yang paling benar berarti ada yang benar lain, tapi ini yang benar. Dari mana saya bisa tahu bahwa ini benar? Oke, mari kita lihat kepada kitab suci. Bagaimana kitab suci itu? Kalau kitab suci ada yang salah, namanya kitab suci itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan pernah salah. Kalau kitab suci itu ada yang salah, berarti itu bukan kitab suci. Saya menjelaskan seperti itu. Mulai berpikirlah dia, kemudian kita berkomunikasi, dia mencari tahu. Oke, kamu belajar. Apa yang akan kamu tanyakan kepada saya. Jika saya tidak bisa menjawab, maka saya akan menanyakan kepada orang yang bisa menjawab. Saya punya abang saya, Abang Yuma ataupun Ustadz siapa, saya bisa memberitahu, minta pertolongan pada beliau seperti itu. Itulah yang saya beritahu kepada Ita sehingga saya bawa kemari. Silahkan Ita, kalau misalnya dari penjelasan saya ada yang kurang salah, tanyakan pada abangku ini, begitu. Aku tuh jangan disuruh tanya sekarang. Biasanya nggak bisa jawab. Mungkin nanti ya. Iya. Ya, Masya Allah. Jadi sederhananya dalam Islam itu ya, dalam berbicara mengenai konsep Tuhan, diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ajarkan kepada seluruh manusia, wahai Nabiku Muhammad, untuk berkata, Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu, tidak mungkin dua, apalagi tiga, apalagi lebih. Wajib mutlak, absolut tunggal. Entitas yang tidak berbagi, tidak bisa berbilang. Tuhan itu nggak bisa dibagi dua, Tuhan itu nggak bisa dibagi tiga. Tuhan itu mutlak, absolut satu. Itu dalam Islam. Tuhan itu satu, nggak ada bersekutu. Tuhan kecil, Tuhan besar, Tuhan anak, Tuhan tante, nggak ada. Islam itu ahad. Sebagaimana penjelasan di dalam ajaran Yesus juga begitu. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Dan ayat ini sangat familiar. Markus 12 nomor 29, Yesaya 45 nomor 6, 46 nomor 5 dan seterusnya. Tidak ada Tuhan, hanya akulah Tuhan. Innani anallah la ilaha illa ana. Berarti cuma satu Tuhan. Kita nggak bisa kemudian Tuhan yang mana nih? Oh, Tuhan yang turun. Enggak. Oh, Tuhan yang berupa ini. Enggak. Di Islam cuma ahad. Qul huwallahu ahad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai ahad. Wajib ahad. Itu satu. Tuhan yang satu ini tempat bergantungnya segala sesuatu.
Kalau ada sembahan yang masih bergantung kepada yang lain, gugur. Demi akal, demi hukum kebenaran. Ada Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lebih senior, gugur. Allahus Samad, Allah tempatnya bergantung segala sesuatu. Termasuk Tuhan-Tuhanan yang disembah oleh orang-orang paganisme. Tuhan-Tuhan mereka masih butuh Tuhan yang satu tersebut. Jadi kalau Mbak Ita berdoa nih, cara gininya kan berdoa. Ya misalnya nih saya contohkan, wahai Tuhanku, misalnya disebutlah nama Tuhannya bla 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 bla, berikan aku kesehatan. Tuhan yang disebutkan itu mendengar enggak? Enggak. Lalu yang mendengarkan siapa? Ahad. Hambaku yang tidak menyembahku sedang meminta kepada Tuhannya. Maka aku Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih memberikan, meskipun dia mintanya kepada yang lain, bukan kepadaku. Tetapi aku punya kewajiban sebagai Tuhan yang Maha Rahman untuk memberikan apa yang dia butuhkan. Sampai Islam itu datang menggeliti orang tersebut. Hei, kapan kamu bisa sadar yang kamu minta itu tidak maha mendengarkan. Yang memenuhi kebutuhanmu itu adalah dia yang ahad. Kalau Tuhan pilih kasih, oh ini tidak menyembahku, aku kasih dia penyakit, aku kasih dia miskin, aku kasih dia kemudian oksigen sedikit, rezeki yang sedikit. Kalau itu terjadi, Mbak, berarti agama yang benar-benar Tuhannya adalah Tuhan yang benar, akan nampak kaya, akan nampak sehat, akan nampak hebat di dunia ini. Maka orang yang miskin akan meninggalkan semua Tuhannya, menuju kepada Tuhan orang-orang yang kaya. Kalau kehidupan kebenaran ketuhanan itu dilihat dari segi harta, orang Kristen kaya-kaya semua, berarti doanya diterima oleh Tuhannya, pindah yuk. Enggak, Tuhan tidak seperti itu. Kita minta, orang yang non-muslim minta, ateis pun minta, semuanya diserahkan, semua diberikan. Makanya dikatakan waqulil haqqu mir rabbikum, semua kebenaran telah aku berikan ya. Kamu silakan berpikir, mau beriman kepadaku silakan, mau kufur kepadaku juga silakan. Aku akan senantiasa memenuhi seluruh kebutuhanmu. Itu. Jadi Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Itu dalam Al-Quran. Jadi Tuhan yang benar itu tidak bersilsilah, tidak beranak, tidak diperanakan. Itu Tuhan yang betul. Ahad dia tidak bersilsilah. Dia tidak punya anak, dia tidak diperanakkan. Jadi tidak ada istilah anak Tuhan, bapak Tuhan, ibu Tuhan, sepupu Tuhan, opungnya Tuhan, tulangnya Tuhan. Nggak ada istilah di Islam seperti itu. Karena dia ahad, maka dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sama seperti di dalam bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan bagi Tuhan tidak ada yang setara. Semua ciptaan, mau dia setan, mau dia malaikat, mau apapun itu, di luar Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Itu konsep bertuhan dalam Islam. Itu yang pertama. Kemudian Tuhan yang kepadanya segala sesuatu tergantung, kesehatan, apapun yang kita butuhkan, rezeki, semua tergantung pada dia. Itu menurunkan sebuah kitab sebagai ketetapan hukum-hukum. Al-Quran diwahyukan dengan pondasi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan, aku juga yang menjaga Quran itu. Maka Quran tidak boleh ada celah. Kenapa Al-Quran tidak boleh ada celah? Karena Tuhan menjamin, kami yang mewahyukan, kami yang menjaga, aku yang memberikan firman, aku yang menjaga. Maka harus implementasi dari ayat tersebut terbukti. Bagaimana dengan Al-Quran? 1400 tahun silam sampai detik ini tidak ada perubahan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terlontar dari lisan Nabi Muhammad sampai kepada sahabatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai pada detik ini tidak pernah berubah. Kemanapun kita pergi, betul yang disampaikan oleh adik saya Adon. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah itu adil.
Itu tadi, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran telah aku sampaikan, dan kebenaranku itu tidak akan pernah dirubah oleh siapapun. Kebenaran itu harus sampai di hadapanmu. Baru setelah sampai di hadapanmu, kamu tolak, boleh. Kamu terima, boleh. Tapi ingat, ada konsekuensi dari itu semua. Jadi, seluruh manusia setelah Nabi Muhammad punya hak untuk selamat. Maka dia punya hak mendengarkan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh dirubah. Karena seluruh manusia punya hak untuk mendengarkan Al-Quran ini. Karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah telah sampai Al-Quran kepadamu? Kalau sampai, kenapa kamu tidak beriman? Nah, makanya Al-Quran dimanapun itu tidak boleh berubah. Sekuat apapun sebuah negara kebenciannya terhadap Islam, ketika Quran masuk, mereka tidak punya daya untuk merubah Quran. Misalnya nih, negara Konoha benci kepada ajaran Nabi Muhammad karena isu teroris, isu intoleran dan seterusnya. Dihubungilah Arab, negara Arab yang mensuplai Al-Quran misalnya. Kamu masukkan Al-Quran kitabmu ke dalam negara Konoha, negara kami, karena di dalamnya ada penduduk yang sekian persen Islam. Tapi dengan satu syarat, cukup terjemahannya, jangan kau masukkan bahasa aslinya. Ada kekuatan seperti itu? Enggak. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna zikra. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaganya. Jadi sebenci apapun misalnya sebuah negara terhadap Islam, isu teroris, sayangnya dia tidak mampu melawan firman Tuhan. Aku yang menjaga Quranku. Kamu tidak akan sanggup untuk merubah apapun yang ada di dalamnya. Subhanallah. Ini yang terjadi. Orang menggaungkan kebencian, tapi mereka tak sanggup mencari celah di dalam Al-Quran. Bahkan sekedar untuk merubah Al-Quran satu huruf pun mereka tak sanggup. Bahkan untuk sekedar mengganti terjemahan, menghilangkan original teks pun tidak sanggup. Itu satu bukti kebenaran bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Contoh nih, kalau Dinda Adon berbicara atau membaca ayat suci Quran, saya pasti tahu. Saya bukan penghafal 30 juz. Tapi kalau beliau membaca Quran, saya tahu letak kesalahannya. Jangankan salah huruf, mat cara bacanya, huruf-huruf dan tanda baca, matnya saja. Kalau dia keliru, saya paham, saya ngerti, dan saya pasti tegur. Itulah hebatnya Quran. Jadi nggak bisa salah. Ketika saya ke Jepang, saya nggak ngerti bahasa Jepang, nggak ngerti saya. Tapi imam kemudian berdiri di depan, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sebagai orang Indonesia masuk ke masjidnya orang Jepang tetap khusyuk. Kenapa? Dia sedang membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Orang Jepang masuk ke Indonesia, saya jadi imam, dia juga merasakan kekhususan yang sama. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Orang Jepang masuk ke Indonesia, masuk ke masjid, sama. Bacaannya tetap memuji kepada Allah yang menjaga kalimat-kalimat sucinya tadi. Itu keistimewaan. Karena Al-Quran satu-satunya mukjizat yang masih ada di tengah-tengah kita ini. Kalau di Nabi Musa belah lautan, bisa kita lihat buktinya? Bisa kita rasakan? Enggak. Nabi Isa membangkitkan orang mati, bisa kita rasakan? Enggak. Orang lumpuh berjalan, bisa kita lihat? Sekarang kita bisa rasakan? Enggak. Nabi Muhammad membawa mujizat berupa Al-Quran. Bukan cuma umatnya, tapi seluruh umat manusia bisa melihat satu-satunya mujizat yang tersisa dari nabi-nabi yang pernah ada. Cuma Al-Quran. Saya pernah dialog, mohon maaf, dialog dengan seorang pendeta Leon, namanya Leon of Yerusalem. Baru-baru ini, saya tanya, Pak Pendeta, apakah firman Tuhan itu bisa direvisi oleh manusia? Nggak bisa. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Nggak bisa. Berarti firman Tuhan tidak boleh dikoreksi, firman Tuhan tidak boleh direvisi. Ya, tidak boleh. Lalu saya katakan begini, Dek. Berarti kitabnya orang Kristen di Indonesia bukan firman Tuhan. Loh, kenapa bisa? Karena selalu dikoreksi, karena selalu direvisi. Akhirnya dia bingung sendiri. Mau jawab apa? Tadi di awal saya sudah
pegang, saya sudah ikat jawabannya. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, firman Tuhan tidak bisa direvisi. Berarti yang ada di Indonesia bukan firman Tuhan, karena selalu direvisi, terjemahan lama, terjemahan baru, diperbaiki lagi, TB1 dan seterusnya, TB2 dan diperbaiki. Artinya kalau firman Tuhan itu bisa dikoreksi, berarti yang mengoreksi ini lebih pantas, lebih Tuhan daripada Tuhan, karena dia mengoreksi firman Tuhan. Tapi kalau Al-Quran, ada nggak kehidupan manusia? Ada nggak ilmu manusia? Ada nggak pencapaian manusia? Ada nggak keilmuan atau penemuan yang mampu merubah isi Quran? Tidak ada. Al-Quran selalu dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Secanggih apapun kehidupan manusia, Al-Quran selalu mewarnai. Itulah bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Maka mujizat yang datang kepada Nabi Muhammad bukan membangkitkan orang mati, bukan membelah laut, tetapi ilmu pengetahuan. Satu hari, besok, lusa, tahun depan, ilmuwan menemukan satu ilmu, begitu diuraikan ilmunya, ternyata 1400 tahun silam sudah tertuang dalam Al-Quran. Itulah hebatnya Quran. Contoh nih, contoh yang baru-baru ditemukan sidik jari. Bagaimana sidik jari di setiap manusia itu berbeda-beda. Rupa-rupanya Al-Quran lebih dulu menemukan 1400 tahun silam. Itu. Nah, inilah salah satu mujizat, inilah salah satu keutamaan yang kami sampaikan kepada saudari saya. Karena tidak mungkin, Mbak, tidak mungkin nih, sebuah kitab disebut firman Tuhan yang maha mengetahui, kalau kitab itu bertentangan dengan kehidupan kita, nggak mungkin. Contoh, ada pabrik yang ahli membuat mobil. Ketika pabrik ini membuat mobil, tentu dia juga membuat buku untuk apa itu? Buku catatan-catatan sebagai pengantar daripada cara operasional mobil tersebut. Betul ya? Ada buku panduan untuk mengoperasikan mobil, itu pasti ada. Nah, kalau mobilnya berbeda dengan buku panduannya, bertentangan dengan mobil, cara operasional mobil dengan buku panduan, berarti pabrik ini tidak maha mengetahui. Apa analogi ini? Tuhan memberikan kita akal sebagai kendaraan untuk melumpuhkan dunia. Akal. Tuhan sudah menciptakan akal, lalu kemudian menciptakan buku panduan, sebuah kitab suci yang harus selaras dengan akal. Tidak mungkin akal mengatakan 1 tambah 1 sama 1 sama dengan 1, sementara kitab suci mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga. Berarti antara kitab yang kita punya dengan akal ini tidak sinkron. Sedangkan ahli yang menciptakan kemudian harus sinkron antara mobil yang dibuatnya dengan buku panduan yang ada kemudian. Begitu juga kitab suci. Kitab suci harus selaras dengan akal manusia. Kalau ada sebuah kitab yang dianggap suci tapi tidak selaras dengan akal manusia, percayalah, itu kitab bukan dari pencipta langit bumi yang maha mengetahui, tapi dari hasil revisi sesuai dengan selera pemesan. Saya kira begitu dari saya. Silakan. Ayo tak. Aku nggak bisa ngomong. Iya. Masanya ini di depan umum. Ya nggak apa-apa. Nanti gampang ngobrol sama saya lagi. Ya. Tapi kira-kira sudah ada gambaran tentang apa penjelasan yang saya pernah jelaskan ke Ita. Sekarang di sama Bang Juma sama kan, hampir sama gitu kan. Apa yang aku jelaskan gitu. Itu kalau mau istirahat ya silahkan istirahat dulu. Nanti besok kita teleponan lagi. Apa? Mbak Ita, makasih ya Mbak Ita. Bentar. Sehat apa selalu. Mau bersahadat sekarang? Ayo. Ya bisa sih. Boleh. Ya udah, tolong di bentar aku ke ruang yang satunya. Ya. Bimbing dia bersahadat karena tadi dia ngomong sama saya juga, saya ingin kembali ke fitrah, maka saya bawa ke sini ke Bang Juma gitu. Alhamdulillah saya mendapatkan pelajaran apa yang disampaikan kepada Bang Juma selama ini, saya catat di sini Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Dinda Abu Hadid, sabar Dinda, sabar. Di belakang
Di belakang saya kan ada bang tuh kumpulan Bible saya menjelaskan dari sana juga. Gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Memang saya jarang masuk ke komal diskusi, tapi saya menggunakan pribadi saya supaya bisa mencontohkan kepada teman-teman di sini. Karena jika saya berdiskusi di sini ada kayak bergesekan-gesekan gitu kan, makanya saya hanya dengan tingkah laku saya bagaimana yang bisa dicontohkan pada teman-teman Kristen. Kemudian mereka bertanya kepadaku, kok kamu seperti ini? Dari situlah saya membuka begitu bang. Baik, Dan Masya Allah. kemudian Mbak Ita pun seperti itu. Dinda Adon, Ayo. mohon izin saya naikkan adik kita, saudara kita Abu Hadid untuk mendoakan Boleh. beliau nanti ya. Boleh. Masya Allah. Ya. Aku kenal juga kok sama Abu Hadi. Allahu Akbar, Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salam kenal buat Mbak Queen of Shadow. Mbak Ita. Salam kenal juga. Oh Mbak Ita. Iya, Masya Allah. Dinda Abu Hadid nanti doakan beliau ya. Insya Allah, Insya Allah. Dinda Ita, Masya Allah. Jadi kita yakin nih syahadat kita sama-sama nih. Iya. Allahu Betul. Akbar. Masya Allah. Ada tutup kepala mungkin di situ? Apa entah Ada, apa gitu? bentar. Ustadz Abu, open cam dong. Nggak boleh nyanyi ntar. Subhanallah, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Dinda Ita, sebelum kita prosesi syahadat, saya ingin mendengarkan dari lisan adik saya ini mengakui bahwa yang selama ini kan Kristen tuh ya, di Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Berani nggak mengucapkan di depan umum ini kalau Yesus itu hanyalah makhluk ciptaan Allah? Coba, Berani. coba. Kita mau dengar. Makhluk itu ciptaan Yesus, Allah. Yesus adalah makhluk ciptaan Yes. Allah. Yesus Coba. adalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini sebuah iman ya, ini keyakinan, tidak boleh diganggu gugat, ini kepercayaan seseorang. Tidak boleh ada yang mengintervensi, karena itu ikhlas tanpa ada paksaan. Oke, satu telunjuknya, simbol tauhid kita satu Tuhan berbeda dengan yang lain. Ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi, Aku bersaksi aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Masya Akbar. Allah, Subhanallah. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, kita saksikan pada pagi hari ini untuk waktu Indonesia, di tengah-tengah kita ada saudari kita dari Kristen Protestan yang menyatakan imannya untuk memeluk agama Islam ya, dengan penuh keyakinan, dengan proses berpikir
lewat bimbingan adik kita Adon. Adon ini Masya Allah luar biasa adikku. Di awal perjumpaan kita tadinya kita saling kenal, antum begitu luar biasa memperhatikan para apologet, tidak jarang membantu para apologet di Indonesia, sampai pada akhirnya turun tangan sendiri untuk memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang membutuhkan pencerahan tentang Islam. Dengan kesederhanaan, keterbatasan ilmu, antum bisa membimbing saudara-saudari kita. Ini bukan hal sepele, membimbing mereka dari jurang kekekalan di dalam api neraka menuju kepada jannah. Masya Allah, subhanallah. Kiranya Allah melindungi antum, kiranya Allah memberikan maghfirah, petunjuk, hidayah, meskipun jauh di luar sana, tapi hatimu tetap ada di Indonesia. Teruslah berjuang, ya, Amin. sampaikan kebenaran meskipun dengan pola yang sederhana. Masih banyak adik-adik ita-ita yang lain di luar sana yang butuh, ya, butuh kita untuk mencerdaskan anak bangsa ini kembali kepada fitrahnya, memeluk agama yang hakiki. Demikian dari saya sementara, saya serahkan kepada Dinda Abu Hadid. Doakan adik kita ini semoga beliau istiqamah dalam menjalankan Islam, menjadi tokoh yang baik, keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah, amin. Silakan Dinda Abu Hadid. Kita sama-sama berdoa, ya, semoga Mbak Tita ini, Kak Tita ini istiqomah di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'ibin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tahmilna wa la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Jadi orang kalau sudah meluk Islam itu pasti hatinya lapang, hatinya lega, hatinya plong, ya, karena pasti udah dekat dengan penciptanya. Seibarat antara kita dengan pencipta kita itu ada dinding pemisah berupa cermin. Ketika kita melakukan kemaksiatan, maka cermin itu ditumbuhi lumut. Berbuat dosa lagi ditumbuhi lumut. Semakin banyak dosa, semakin berlumut cermin ini, sehingga kita tak mampu melihat keberadaan Tuhan yang benar, karena cermin itu kemudian tertutup oleh lumut. Orang yang bersyahadat itu lumutnya berguguran seketika, rontok, sehingga hatinya menjadi plong, hatinya menjadi bersih. Ringan tangannya kemudian untuk belajar, ringan kakinya kemudian untuk belajar, ringan badannya untuk belajar. Kenapa? Karena hatinya lagi bersih, dekat kepada penciptanya. Al-Quran tadi mengatakan, wa fi anfusihim, aku dekat. Aku memberikan kemudian pengajaran kepada mereka, bahwa aku mengetahui tentang apa yang kau bisikkan, dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Dan aku membuktikan bahwa aku ada melalui dirimu sendiri. Cermin tadi bersih jadinya. Begitu juga kita umat Islam ini yang sudah Islam dari sejak lahir. Ketika kita melakukan kemaksiatan, cermin itu tersentuh oleh lumut.
Semakin banyak kita berdosa, semakin kotor cermin ini, sehingga kita tidak melihat Allah. Apa yang terjadi setelah kita tidak melihat Allah? Kita berani melakukan maksiat, mencuri, merampok, membunuh, berzina. Karena kenapa? Karena kita tidak melihat Allah. Maka kita berani melakukan kemaksiatan. Tapi orang yang cerminnya bersih, untuk mandi dalam keadaan bugil saja malu. Karena merasa Allah melihatnya. Cerminnya bersih. Sehingga mau melakukan maksiat takut kepada Tuhannya. Karena Allah itu maha melihat. Tetapi orang yang seperti ini, mau ditimpa dengan musibah, mau difitnah, mau dihujat, apapun itu, tetap dia tersenyum. Kenapa? Dia dekat dengan Allah. Tidak pernah lemah di dalam berpijak. Gak pernah kemudian dia rapuh di dalam berpendapat. Nah inilah ya, sebagai seorang mu'alaf, adik Ita, kamu lagi bersih, cerminmu lagi bersih, jaga cermin itu. Perindah cermin itu dengan ibadah. Bingkai cermin yang memisahkan antara makhluk dan halik. Ya Rab, begitu adik ini menyebut ya Rab, ya Allah, seketika Allah melihat. Karena tak ada noda. Minta kepada Allah, berbicara kepada Allah, sampaikan. Karena Al-Quran menarasikan surah Qaf ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan, mengatakan apa? Aku mendengarkan bisikan hambaku, bisikan kalbu hambaku. Jadi apa yang kita bisikkan dalam hati, ngobrol sama Allah. Ya Rab, aku butuh bimbingan. Ya Rab, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku ya Allah. Nah sehingga dalam kaidah berislam, dalam prosesi ilmu tasawuf atau makrifat, ini ketinggian tapi dasar. Kita umat Islam itu diminta selalu beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Untuk membersihkan, meruntuhkan cermin kita yang sudah ada bintik-bintik lumut. Makanya koreksi diri pada saat kita ingin tidur, kita koreksi, hari ini saya berbuat dosa apa ya? Oh tadi saya sedikit agak menyinggung perasaan si fulan. Istighfar. Sehingga bersih lagi cermin tadi. Kalau orang bermaksiat, menumpuk cermin itu, sehingga dia lupa kalau Allah itu ada. Saya kira begitu sebagai pengantar sederhana dari saya. Mudah-mudahan saudari kita ini Ita bisa istiqomah, dan keturunannya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha, dan langkahnya beliau ini dijadikan sebagai contoh untuk saudara-saudara kita non-muslim yang lain. Karena saya yakin sekali banyak saudara saya non-muslim yang juga ingin bersyahadat, tetapi banyak hal yang merintangi. Takut sama harta, takut sama keluarga, takut diusir, takut diungsikan, takut bla 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 bla, karena takut. Tapi percayalah, selama Anda masih ingin menerima kebenaran dari kaidah-kaidah ajaran Islam, maka ketakutan Anda itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Ada hati yang kemudian Allah titipkan untuk dibersihkan selalu. Saya kira begitu. Mungkin ada masukan, silakan, waktu dan tempat kami berikan. Terharu aja. Silakan Dinda Adon, ada yang mau disampaikan mungkin?